Selain menyebabkan krisis kesehatan secara global, pandemi virus corona juga membuat sejumlah industri lesu, bahkan mati suri seperti industri pariwisata, transportasi hingga perhotelan. Tapi ternyata tak hanya itu, pandemi ini juga membuat krisis pangan mengintai, tak terkecuali di Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Berdasar kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Pertahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang penting terhadap keamanan. Ancaman terhadap ketahanan pangan mengakibatkan Indonesia sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan. Oleh karena itu, dalam waktu yang akan datang, Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan. Masalah ketahanan pangan harus serius ditangani oleh pemerintah karena menyangkut keberlangsungan negara dan kehidupan generasi penerus bangsa. Jika krisis pangan terjadi, stabilitas negara akan terganggu. Dampaknya kekurangan pangan dirasakan langsung karena dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan kurangnya gizi pada generasi muda. Generasi muda menjadi kekurangan gizi sehingga tidak dapat tumbuh optimal. Padahal generasi muda adalah calon pemimpin bangsa. Mereka menentukan kemajuan dan ketahanan negara. Food and Agriculture Organization atau FAO yang menyebutkan pandemi corona berpotensi menyebabkan krisis pangan dunia. Pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia saat ini telah mengakibatkan terjadinya krisis. Tidak hanya krisis ekonomi dan krisis kesehatan, melainkan juga krisis pangan. Jumlah penduduk dunia menghadapi kerawanan pangan meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak pandemi COVID-19, dari semula 135 juta orang menjadi 345 juta orang. Pernyataan tersebut dikeluarkan World Food Programme atau WFP, di mana sebuah organisasi kemanusiaan terbesar di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. WFP ini fokus menangani kelaparan penduduk dunia dan meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, akibat wabah COVID-19, ini terjadi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran di seluruh dunia. Untuk Indonesia, sudah ada sekitar 5-15 juta para pekerja sektor formal dan informal yang terancam kehilangan mata pencaharian dan kehilangan penghasilan. Meningkatnya angka pengangguran akan mempengaruhi daya beli pangan. Negara dengan persentase populasi yang tinggi berpotensi mengalami penurunan pendapatan di bawah 3,2 US dollar per hari. Indonesia termasuk negara yang cukup rentan karena kita memiliki persentase tenaga kerja yang berisiko turun mata pencariannya di atas angka 37%. Adapun negara-negara dengan impor pangan yang tinggi juga rentan terhadap perubahan harga pangan. Salah satunya Indonesia yang persentase impor dari total konsumsinya cukup rentan antara 25-50%. Sekiranya 50% lebih produksi beras dunia dari Asia, terutama didominasi Cina dan India. 500 juta ton beras sampah bertahan di pelabuhan di India. Negara eksportir pangan, Vietnam, Thailand, dan Cina akan mengurangi kuota mengamankan stok pangannya. Invasi Ukraina oleh Rusia pada tanggal 24 Februari tahun 2022 menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar sangat serius bagi pasar global. Rusia dan Ukraina memiliki aktor penting pada pasar minyak, gas, gandum, energi,
makanan, dan juga pupuk global. Rusia adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia, pengekspor gas alam terbesar kedua, dan juga pengekspor batu bara terbesar ketiga. Selain itu, Ukraina sama pentingnya dalam memenuhi pasar global sebagai pengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat, dan juga pengekspor gandum terbesar kelima. Kedua negara ini merupakan negara yang sangat penting bagi negara-negara defisit, terutama pada kawasan Asia Tenggara, di mana lebih dari 37% impor migas ke kawasan Asia Tenggara. Perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kelangkaan gandum juga sangat berdampak. Seperti yang kita ketahui, gandum merupakan sebagai input bagi sektor lainnya seperti tepung terigu, mie, makaroni, roti, biskuit, hasil pengolahan dan pengawetan daging serta makanan lainnya. Kenaikan harga gandum global berdampak negatif terhadap kinerja makroperekonomian Indonesia, meliputi penurunan produk domestik bruto, terus juga neraca perdagangan, term of trade, dan juga upah real pekerja. Naiknya harga gandum juga berdampak negatif bagi output sektoral, terutama produk makanan, pertumbuhan ekonomi regional, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan inflasi. Dari penjabaran mengenai krisis pangan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, melalui penguatan Bulog. Penguatan Bulog ini dapat diadakan cadangan beras pemerintah. Jadi Bulog diberikan modal untuk menyerap beras cadangan tersebut. Selain itu, dari penguatan Bulog ini dapat diadakan gudang khusus beras sehingga kualitas beras dapat terjaga. Pemerintah harus memperkuat Bulog sebagai sebuah badan yang memiliki kewenangan untuk menyerap beras petani sebagai cadangan beras pemerintah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Solusi selanjutnya yakni mendukung petani untuk menanam dan menjaga rantai pasokan produksi pangan dari hulu ke hilir. Putusnya rantai pasokan pangan bisa mengancam kelangsungan produksi dan penyediaan pangan. Solusi yang selanjutnya adalah mengatasi hambatan distribusi dan mendongkrak harga jual komoditas di tingkat petani dengan menyediakan bantuan sarana produksi kepada petani. Solusi yang keempat yakni diversifikasi pangan agar pangan masyarakat lebih beragam dan tidak berfokus pada satu jenis saja. Selain solusi yang telah dijabarkan tadi, dari pengelolaan pertanian dapat menerapkan sistem pertanian berkelanjutan yang nantinya dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga krisis pangan dapat ditekan.